Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-fardus samad alladzi lam yattakhidh sahibatan wala waladan wa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamul abidin nabiyinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa iltizaman bitariqatihi wa ja'ala al-aqidata islamiyyatan asasan li fikrati wa miqyasan li a'mali wa man jahada fi sabilillahi haqqa jihadi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allahu jalla jalaluhu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah Masjid An-Nur yang semoga senantiasa Allah muliakan dengan lapis-lapis rahmat Allah Jalla Jalaluh. Bagi kita orang yang beriman, yang kita meyakini segala apa yang telah termaktubkan pada rukun iman, ada hal yang benar-benar hak, benar-benar nyata, dan benar-benar ada. Maka ketika orang itu memiliki keimanan untuk meyakini segala rukun iman yang berjumlah 6 tersebut, maka hal-hal yang sifatnya keimanan tentunya harus terbuktikan dengan hal-hal yang tertampakkan, karena sifat iman adalah meyakini yang gaib. Yu'minuna bil ghaib. Jika kita menilai sesuatu yang gaib, tentunya akan agak sulit. Maka Allah berikan nasihat yang selalu kita dengar di hari Jumat, wabil khusus untuk menyempurnakan kepemilikan iman di dalam hati kita, yaitu nasihat takwa, menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah pun juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman konsepsinya adalah pertama, ghaib terbagi menjadi dua. Ghaib yang sifatnya masih ada informasi dengan ghaib yang benar-benar tidak ada informasi. Rukun iman yang pertama sampai rukun iman yang kelima perihal ghaib. Iman kepada Allah ghaib, malaikat ghaib, Zabur, Taurat, Injil ghaib untuk kita imani, Nabi dan Rasul ghaib, hari akhir ghaib. Tapi menariknya rukun iman nomor 1 sampai nomor 5 meskipun ghaib tapi ada informasinya. Allah melalui Asmaul Husna kita bisa mengetahui Allah itu seperti apa. Malaikat sebagaimana surat Fatir memiliki sayap 2, 3 atau 4. Zabur, Taurat, Injil kita tidak pernah menemukan secara originalitasnya, tapi kita bisa melihat dari Al-Quran yang mewakilinya. Nabi dan Rasul tidak pernah bertemu kita, tapi kita mengetahui bagaimana fisik, karakter, tipikal, sifat, akhlak, bahkan hobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui beberapa hadis-hadisnya sallallahu alaihi wasallam. Hari kiamat ghaib, tapi kita banyak mendapatkan indikator-indikator hari kiamat itu, visualisasinya, informasinya banyak di dalam Al-Quran, sebagaimana semisal di surat yang ke-22 Al-Hajj ayat yang kedua. Nah, yang menariknya adalah rukun iman nomor 6, qada dan qadar, takdir, yang mana seluruhnya
Ghaib, tidak ada informasinya walau sedikit pun. Tiap individu kita tentunya. Maka menjadi permasalahan yang sering dipermasalahkan. Itu tidak hanya rukun iman nomor 1 sampai 5. Yang paling banyak dipermasalahkan adalah rukun iman nomor 6. Semisal ada seorang pemuda, kemudian mengumpat Allah, menyalahkan Allah. Bahkan dia mengatakan, saya sudah tidak percaya lagi dengan Allah. Sesaat apa? Sesaat dia mendekati Allah, sesaat dia menikmati beribadah. Setelah sekian lama dia tidak pernah beribadah, dia hijrah, menikmati sholatnya, menikmati tilawahnya. Ternyata apa? Semakin dia dekat dengan Allah, semakin dikasih oleh Allah itu ujian. Akhirnya membuat dia, kenapa aku semakin dekat kok malah dapat ujian? Seharusnya semakin aku dekat dengan Allah, aku mendapatkan kenikmatan, ketenangan, kenyamanan. Apa yang terjadi? Dia tidak bisa menerima takdir Allah, walhasil dia kemudian mengecam Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para ulama sudah sepakat ketika kita kemudian mengingkari rukun iman yang nomor 6, semisal kita ambil pendapatnya Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan bahwasanya hati-hati, pintu kekafiran itu sudah sangat dekat. Kenapa? Karena rukun iman nomor 6 adalah rukun yang mengumpulkan rukun iman yang pertama sampai rukun iman yang kelima. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kalimat tanya. Kita lebih suka punya pilihan atau tidak punya pilihan? Pasti secara logika kita pada umumnya kita suka punya pilihan. Kenapa? Karena tujuan tertingginya adalah kita suka punya pilihan karena kita ingin memilih yang terbaik. Sangat logis tentunya. Namanya yang terbaik itu kita harus punya pembanding. Nggak mungkin cuma satu, harus ada pembanding. Komparasinya harus ada. Maka kemudian ketika ada komparasi pembandingnya, kita bisa memilih yang satu ini, maka ini yang terbaik. Kenapa? Karena ada yang gugur sebelumnya. Maka ketika kita menginginkan punya pilihan, berarti kita menginginkan pilihan yang terbaik. Tapi menariknya, dalam kondisi tertentu kita nggak punya pilihan. Dan menariknya, kepemilikan kita terhadap pilihan itu sebenarnya adalah pilihan Allah. Maka di titik ini pilihan Allah pasti yang terbaik, tapi kita juga punya pilihan terbaik. Berarti kalau kemudian kita bandingkan lagi pilihan terbaik kita dengan kita memiliki kepemilihan tadi dengan pilihan Allah yang kita tidak punya pilihan lagi dengan pilihan Allah itu, pertanyaannya mana yang terbaik dari dua yang terbaik tadi? Maka kita jawab tentunya bagi kita orang yang beriman, pilihan Allah lah yang terbaik. Kenapa? Yang pertama, pilihan Allah sifatnya tidak pernah menzolimi. Surat yang ke-10 ayat yang ke-44 surat Yunus. Innallaha la yadlimu nasa syai'a. Allah itu nggak pernah menzolimi manusia, bukan orang beriman, manusia semuanya nggak pernah dizolimi oleh Allah, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman. Bahkan ditegaskan lagi kemudian, walakinan nasa yadlimuna anfusahum. Tapi yang namanya manusia itu yang menzalimi dirinya mereka sendiri. Kata-kata Allah tidak pernah menzalimi sedikit pun, syai'a di sini ditafsirkan pada surat yang keempat, An-Nisa ayat yang ke-40. Innallaha la yadlimu misqala dzarrah. Allah nggak pernah menzalimi walau sebiji zarrah. Satu. Yang kedua, takdir Allah itu pasti baik. Kalaupun ada yang buruk, ujungnya pasti baik. Kenapa? Pasti ada hikmahnya yang bisa kita ambil. Maka pilihan Allah pasti terbaik, dan kita tidak bisa melawan pilihan Allah itu. Kita pingin untuk sehat, kita pola makan kita jaga, kita olahraga kita jaga, istirahat kita jaga, pasti suatu saat kita akan sakit. Kita pasti pingin bahagia secara logika dan perasaan. Kita ingin bahagia, kita ingin mengambil hal-hal yang membuat kita menyenangkan, menjauhi hal-hal yang buruk. Ujung-ujungnya pasti suatu saat kita akan sedih. Kenapa? Kita kan nggak bisa melawan satu sisi pilihannya Allah. Maka Ibnu Athaillah Iskandari menyampaikan, bikuwatil himmah, dengan kuatnya himmah kamu, keinginan kamu, suatu saat kamu tidak akan bisa menabrak benteng takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah, di sini indahnya. Namanya takdir itu ada di depannya ikhtiar kita. Di depan ikhtiar kita adalah takdirnya Allah. Jadi takdir itu kita letakkan adalah menjadi prioritas. Kenapa? Itu tadi, kita nggak bisa melawan takdir Allah di suatu saat ketika Allah memilihkan. Hak prerogatifnya Allah.
tinggal kita menikmatinya. Dan menikmati takdir paling enak adalah dengan keimanan. Menikmati takdir dengan nikmat itu adalah dengan keimanan. Menikmati takdir dengan nikmat itu adalah dengan keimanan. Tapi kalau ingin merasakan enaknya takdir itu dengan ikhtiar. Dan indahnya antara ikhtiar dengan keimanan tidak bisa dilepaskan. Cuma prioritasnya adalah kita mengimani takdir Allah itu baik. Apa hasilnya? Allah menjanjikan, kalau engkau memberikan sebuah kenikmatan dari keimanan engkau meyakini takdir-takdirku adalah baik, maka engkau mendapatkan hal-hal yang menyenangkan. Surat yang ke-57 Al-Hadid ayat yang ke-22 dengan 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Semua di alam semesta ini sampai yang ada di dalam diri kita itu semuanya sudah termaktub dalam takdirnya Allah, sudah tertulis. Maka menariknya adalah dilanjutkan oleh Allah. Untuk apa takdir kamu letakkan di depan? Likailah taksau ala ma fatakum, supaya kamu nggak kecewa, supaya kamu itu nggak sedih, kamu nggak putus asa. Contoh 2022 kita membuat target, lalu kemudian kita optimalisasi untuk mendapatkan target itu. Ujung-ujungnya, endingnya akhir 2022 kemarin kita nggak mendapatkan target kita. Sangat manusiawi, kita kecewa. Tapi kata Allah, tenang, ikhtiarmu itu masih di belakang, kan ada takdir di depan. Nanti ada hikmahnya kok dari hasil yang mengecewakan ini. Jangan kamu putus asa. Kenapa? Karena ada takdir Allah masih. Dan takdir Allah sekali lagi tidak pernah menzalimi hambanya. Pasti ada nilai-nilai kebaikan. Yang kedua, wala tafrahu bima atakum. Jangan sombong. Jangan terlalu berbangga hati. Kalau apa? Kalau hasil ikhtiar kamu, hasil yang kamu rencanakan, hasil manajemen kamu mendapatkan apa yang kamu rencanakan. Kenapa? Karena dari yang kamu dapatkan 2022 awal, membuat planning, membuat keinginan, membuat harapan, sampai kemudian dimaksimalkan ikhtiarnya dan dia menghasilkan, bahkan hasilnya itu melebihi ekspektasinya. Dia bahagia, dia senang. Kata Allah, jangan terlalu sombong. Kenapa? Dari keberhasilan kamu masih ada peran serta takdir Allah. Masih ada urun rembuk takdir Allah. Berarti bukan sepenuhnya itu hasil usaha kamu, agar kamu tidak sombong. Suatu saat dalam obrolan dengan seorang pemuda agnostik, agnostik ini percaya dengan Tuhan tapi tidak mau diikat oleh agama. Dia kemudian berucap, inilah saya Pak Ustadz, dengan doa saya bisa mendapatkan mobil ini. Dengan kecerdasan saya bekerja, saya bisa mendapatkan mobil ini. Maka saya jawab, mobil ini bukan kamu dapatkan hanya dari usaha kamu dan doa kamu. Kenapa? Dulu waktu kamu kecil, kamu tanpa berdoa, kamu tanpa usaha, tapi kamu dapat mobil-mobilan. Kamu dapat ini, memang usaha kamu, memang doa kamu, tapi tetap ada rahmatnya Allah yang terikat oleh takdirnya Allah. Ustadz, cobalah Ustadz itu olahraga, nasihat seorang teman. Kenapa? Dengan namanya olahraga itu akan semakin sehat Ustadz. Jaga pola makan, sehat Pak Ustadz. Saya jawab iya. Tapi jangan lupa kamu sehat juga atas dasar Allah. Dulu kamu kecil, kamu nggak olahraga waktu kecil, kamu nggak jaga pola makan, kamu makan semuanya waktu kecil, kamu juga sehat. Dalam hidup kita tidak pernah lepas dari takdir dan hal-hal yang Allah berikan kebaikan-kebaikan tersebut. Oleh karenanya para jamaah Masjid An-Nur yang semoga senantiasa Allah muliakan dengan kebaikan-kebaikan Allah, ketahuilah cara menikmati takdir yang paling nyaman, yang paling nikmat adalah dengan keimanan, bukan dengan sebuah logika yang memiliki batas kemampuan yang terbatas. Tapi kalau kita yakini dengan keimanan, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang di luar nalar kita, di luar ekspektasi kita, di luar logika kita. Dan itu tentunya akan membahagiakan bagi kehidupan kita. Maka nikmati takdir dengan keimanan. Enakan takdir dengan ikhtiar. Karena keduanya memang tidak bisa dilepaskan. Ikhtiar tetap kita usahakan, ikhtiar tetap kita rencanakan. Tapi jangan lupakan tentang hal yang lebih besar, yaitu kita imani
adanya ikatan-ikatan takdir kita dengan Sang Khalik. Semoga Allah jadikan tahun 2023 ini menjadi tahun yang mendapatkan takdir-takdir terbaik dari Allah. Semoga tahun 2023 ini kita bisa menikmati segala sajian-sajian yang Allah berikan, baik itu hidayah, ampunan, inayah, dan lain sebagainya. Semoga Allah jadikan kita sebagai hamba yang selalu sadar bahwasanya kita adalah aku hamba Allah. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah salat Jumat Masjid An-Nur yang semoga senantiasa Allah curahi dengan kebaikan dan anugerah-anugerah penuh dengan rahmatnya. Tidak ada yang sia-sia yang telah Allah takdirkan bagi kehidupan kita. Kalaupun kita memang harus mengimani ada takdir buruk dalam kehidupan kita, ketahuilah takdir buruk itu hanya dalam perspektif kita, tapi tetap ada kebaikan dari takdir buruk itu. Maka perbanyaklah mengucapkan surat yang ketiga, Ali Imran ayat ke-191. Di antara potongan ayatnya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidak ada yang namanya sia-sia yang Kau ciptakan. Kalaupun ada hal-hal yang buruk, ketahuilah itu hanya penilaian kita, khususnya dalam takdir Allah ini. Maka dalam sebuah diskusi lanjutan dengan anak agnostik tadi, pemuda agnostik tadi, kemudian dia mengatakan, kalau Tuhan itu menciptakan sebuah kesia-siaan, sungguhnya Tuhan itu bukanlah yang maha sempurna. Dia meyakini yang diciptakan oleh Tuhan itu tetap ada kesia-siaan. Adanya orang miskin, adanya orang ini, adanya orang-orang yang secara logika itu tidak baik. Maka kemudian dia meminta sebuah analogi, dan saya berikan sebuah analogi. Jika ada sebuah bis melakukan rute perjalanan dari Surabaya ke Jakarta, bis penumpang, tapi selama perjalanan dia berangkat sampai datang ke Jakarta tidak membawa penumpang sama sekali, apakah perjalanan itu sia-sia? Mungkin secara sudut pandang pendek kita perjalanan itu sia-sia. Kenapa? Karena tidak membawa penumpang, tidak ada menghasilkan. Tapi ketahuilah, bis itu tetap memberikan kemanfaatan, bis itu tetap memberikan kebaikan, bis itu tetap menyenangkan pegawai SPBU. Kenapa? Karena orang-orang di SPBU tetap mendapatkan kebaikan dari bis tersebut. Maka ketahuilah, tidak ada yang sia-sia yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita. Tinggal kita bagaimana menilai value, hikmah dari yang telah Allah berikan dan Allah karuniakan. Tinggal kemampuan, kepintaran, kemauan kita untuk menilai segala apa yang telah Allah takdirkan dengan sebuah keimanan yang terbaik di dalam diri kita ini. Ma'asyiral muslimin, berharap pinta kepada Allah, semoga Allah jadikan takdir-takdir dalam kehidupan kita, menjadikan takdir yang selalu menguatkan keimanan kita kepada Allah, menguatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan takdir ini semakin menyadarkan kita bahwasanya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita berharap pinta kepada Allah, karena salah satu konsep dari takdir adalah jangan dilepaskan dari sebuah doa. Semoga Allah ijabahi, semoga Allah kabulkan, semoga Allah respon doa-doa terbaik kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah inna nas'alukal jannah ya Allah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Allahumma inna na'udzubika ya Allah minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalqil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa birhumati da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana
Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.